Maka perbuatan memberikan atau menghibahkan sebidang tanah oleh orang tua kepada hanya salah satu anaknya saja, atau bahkan anaknya itu berstatus anak angkat bukan anak kandung, ini juga harus memperhatikan porsi sepertiga harta yang dimiliki si orang tua. Apakah boleh orang tua menghibahkan tanah kepada hanya salah satu orang anaknya saja, bahkan si anak statusnya hanya anak angkat? Lalu bagaimana proses pendaftaran tanah sertifikatnya berdasarkan hibah ini? Simak ulasannya dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, balik lagi di channel ini, Danila channel edukasi hukum. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang proses penghibahan tanah yang dilakukan oleh orang tua kepada salah satu anak dari anak yang ada, dan bahkan status si anak hanya anak angkat. Lalu bagaimana nasib saudara-saudara atau anak-anak kandungnya, dan bagaimana pula proses pendaftaran tanah berupa peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah ini ke kantor pertanahan. Sebelum memulai, seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru saja mampir di channel ini, jangan ragu, jangan sungkan, langsung subscribe. Rekan-rekan akan mendapatkan konten-konten informatif dan edukatif seputar dunia hukum, khususnya hukum pertanahan. Baik rekan-rekan, yang pertama saya akan membahas atau mengulas tentang hibahnya terlebih dahulu. Orang tua menghibahkan kepada salah satu anak, dan ternyata status si anak itu adalah anak angkat bukan anak kandung. Nah, dalam konteks penghibahan ini sebenarnya yang pertama sekali rekan-rekan harus pahami adalah dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Sebab kalau sudah meninggal, maka ada yang dikenal dengan hibah wasiat, ada juga yang disebut dengan warisan. Jadi itu bedanya. Nah, untuk hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada si anak dan status anak hanya anak angkat, ini sebenarnya dalam peraturan hukum privat di Indonesia, yaitu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Ini adalah kemerdekaan atau kebebasan si pemberi hibah, ya. Jadi sah-sah saja orang tua memberikan hibah harta bendanya kepada hanya satu anak dan bahkan tidak memandang status. Bukan hanya itu, hibah juga diberikan kepada orang lain yang tidak dalam satu keluarga atau tidak memiliki hubungan darah. Nah, rujukannya ada di pasal 1666 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah masih hidup. Ada dua unsur di dalamnya, yaitu barang-barang bergerak, bisa berupa kendaraan dan lainnya, juga barang-barang tidak bergerak berupa tanah misalkan. Nah, untuk barang-barang yang bergerak ini, hibah harus dilakukan di hadapan notaris. Jadi pencatatan hibahnya ada yang namanya akta hibah untuk barang-barang bergerak. Sedangkan untuk barang-barang tidak bergerak berupa tanah, ini dilakukan pencatatan akta hibahnya di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa status hibah ini adalah status kemerdekaan atau status kebebasan dari si pemberi hibah. Artinya si pemilik barang yang memberikan ini bebas memberikan kepada siapapun. Lalu bagaimana dengan status anak angkat? Dan bagaimana pula nasib dari anak-anak kandung yang tidak menerima hibah dari orang tuanya? Bahkan orang tuanya hanya memberikan hibah berupa tanah kepada si anak angkat. Pertanyaan berikutnya, apakah perlu persetujuan anak-anak kandung dari si pemberi hibah dalam memberikan hibah, katakanlah sebidang tanah kepada salah satu anak yang merupakan anak angkat? Berkaitan dengan persetujuan anak-anak kandung, ini tentunya tidak ada satu regulasi yang mewajibkan pemberi hibah mendapat persetujuan dari anak-anak atau keluarganya. Sebab seperti saya sebut di awal, ini adalah bagian dari kemerdekaan atau kebebasan si pemberi hibah untuk memberikan kepada siapapun hartanya.
Namun demikian, walaupun secara bebas si pemberi hibah dapat memberikan kepada siapapun hartanya, harus diingat bahwa anak-anak kandung si pemberi hibah selaku orang tuanya ini memiliki legitimasi porsi atau hak mutlak untuk mewarisi dari harta si pemberi hibah. Pasal 913 KUA Perdata menegaskan bahwa hak mutlak adalah hak yang dimiliki oleh waris berdasarkan undang-undang untuk mewarisi suatu harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Maka dalam kaitan pemberian hibah oleh orang tua sebagai pewaris, ini juga harus diperhatikan dalam memberikan jumlah harta yang dihibahkan kepada orang atau anak yang berstatus anak angkat tadi. Maka dengan demikian, orang tua yang menghibahkan sebidang tanah kepada si penerima hibah yang merupakan anak angkat tadi harus memperhatikan porsi dari hak mutlak ahli waris, yaitu anak-anak kandung si pemberi hibah. Bagi rekan-rekan yang beragama Islam, maka konsep pemberian hibah kepada orang lain yang bukan anak kandung ataupun bahkan salah satu dari anak kandung, dari jumlah anak kandung yang ada, maka jumlah pemberian harta hibahnya tidak boleh melebihi dari sepertiga jumlah harta yang dimiliki oleh penghibah atau pemberi hibah si orang tua tadi. Ini ada di pasal 209 kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar sepertiga dari seluruh harta pemberi hibah. Perbuatan memberikan atau menghibahkan sebidang tanah oleh orang tua kepada hanya salah satu anaknya saja, atau bahkan anaknya itu berstatus anak angkat bukan anak kandung, ini juga harus memperhatikan porsi sepertiga harta yang dimiliki si orang tua. Jadi tidak boleh melebihi, karena nanti akan mempengaruhi hak mewarisi anak-anak yang lainnya atau anak-anak kandung si pemberi hibah bila mana si pemberi hibah telah meninggal dunia. Jika kemudian pemberian hibahnya lebih dari sepertiga dari jumlah harta yang dimiliki oleh pemberi hibah, inilah yang berpotensi memunculkan masalah, dan kemudian persetujuan dari ahli waris sangat dibutuhkan dalam peristiwa ini. Kita bahas yang kedua, bagaimana proses balik nama atau peralihan hak atas tanah terhadap sertifikat tanah yang diperoleh berdasarkan hibah. Di awal sudah saya sebutkan bahwa untuk benda-benda tidak bergerak seperti tanah, ini dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Maka akta hibah yang dibuat di depan PPAT dan ditandatangani oleh si pemberi hibah dan penerima hibah ini akan menjadi dasar atau legal standing bagi penerima hibah untuk melakukan proses balik nama atau peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah ke kantor pertanahan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses administrasi pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah atau balik nama hibah ini antara lain adalah sertifikat asli, akta hibah yang telah ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah di hadapan PPAT, lalu fotokopi KTP dan kartu keluarga si pemberi hibah dan penerima hibah, lalu SPPT PBB dan bukti lunas pembayaran PPB tahun berjalan, kemudian bukti setor BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan melunasi penerimaan negara bukan pajak untuk pelayanan permohonan peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah. Selesai ini diproses, maka nantinya kantor pertanahan akan mencoret sertifikat dan buku tanah pemilik awalnya dan digantikan dengan disebab perubahan disebutkan peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah dasarnya adalah akta hibah dari PPAT siapa, tahun berapa, tanggal berapa, nomor berapa, dan namanya berganti kepada nama si penerima hibah. Saya kira ini, semoga ulasan ini bermanfaat. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf saya untuk semua kesalahan dan kekurangan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.